bagaimana mencegah masyarakat terpapar oleh COVID-19, tetapi jangan sampai terpapar oleh virus PHK. Karena itu sekarang hungry man become an angry man. Orang lapar itu bisa menjadi orang marah. Siapkah Mas warga negara Indonesia new normal? Karena Indonesia warga negara Indonesia tahu sendiri Mas, yang air. Assalamualaikum saudara-saudara, para sedulur, kawan, sobat dan guys. Kembali lagi bersama saya Ferdi Setiawan, wong deso, wong katrok yang mencari peruntungan di kota. Tetap tentunya di The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Nah, saat ini saya akan mengunjungi atau akan berbincang dengan seorang tokoh wartawan senior di Indonesia, Bapak Suryo Pratomo. Nah, sebelum kita sinau bareng dengan Bapak Suryo Pratomo, jangan lupa tetap subscribe, like, comment, and share The Blangkon TV. Mbak, ruangan Mas Tommy. Terima kasih, Mbak. Oke, para sedulur, saudara-saudara dan guys, sekarang saya sudah bersama salah satu tokoh yang pasti Anda kenal. Beliau adalah Bapak Suryo Pratomo. Mas, selamat siang Mas. Selamat siang. Apa kabar sehat? Alhamdulillah. Mas Tommy, banyak nih publik Ya. yang penasaran nih dengan Mas Tommy. Mas Ya. Tommy kan wartawan senior, Ya. kan mantan direktur utama sebuah televisi nasional di Indonesia, dan sekarang aktif di bidang kesehatan masyarakat gugus fungsi 2019 COVID-19. Apa sih Mas yang melatar belakangi Mas Tommy bisa tergerak untuk aktif di gugus tugas itu? Nomor satu, ini kan pandemi yang terjadi setiap satu abad, dan tidak ada negara yang paling siap untuk menangani ini. Karena itu dalam kondisi seperti sekarang, semua orang harus memberikan kontribusi. Apa sih yang bisa saya kontribusikan? Kayak lagi ini kan berkaitan dengan kepentingan seluruh warga bangsa ini. Kalau kemudian kita hanya nonton, kita hanya bertopang dagu, kita hanya berkomentar, hanya kita mengkritik, tetapi tidak ikut menjadi bagian, menurut saya salah juga gitu. Kebetulan ketua gugus tugasnya teman lama saya, dia telepon saya minta tolong, mungkin nggak saya menjadi bagian untuk ikut memperkuat gugus tugas ya. Sekali lagi saya terpanggil karena sekali lagi magnitudenya sangat luar biasa. Ini kan pandemi, seluruh dunia menghadapi hal yang sama, seluruh dunia juga tidak siap, semua juga tergagap-gagap, dan semua berupaya untuk jalan terbaik. Saya mencoba mengkontribusikan apa yang saya miliki, sekali lagi karena ini pasti kejadian yang hanya sekali saya alami sepanjang hidup saya, sehingga apa salahnya kalau saya ikut kontribusi walaupun mungkin hanya kecil saja. Nah, tuh guys, denger guys, inspiratif sekali. Tapi yang perlu kita tanyakan, masalah gaji ini gimana nih? Relawan tuh digaji nggak sih saudara-saudara? Mas Tommy, Ya. bener nggak sih Mas, uang di BNPB itu besar sekali, banyak sekali. Tapi kabarnya di daerah pelosok-pelosok itu, gugus tugas itu relawannya itu nggak dibayar sama sekali. Atau seperti apa sih Mas di gugus tugas ini Mas? Sebetulnya kalau yang namanya gugus tugas sama dengan negara, ya kan. Sekali lagi saya katakan tadi, tidak ada negara yang siap. Kita juga sebetulnya tidak cukup siap menghadapi kondisi seperti sekarang. Karena itu sejak awal yang disampaikan oleh ketua gugus tugas Pak Doni Monardo adalah kolaborasi pentahelik berbasis komunitas. Nah, yang beruntung Indonesia ini kan punya kelebihan yang sejak awal kemerdekaan sudah ditangkap oleh Bung Karno. Apa itu gotong royong? Karena itu kepedulian semua warga untuk ikut berkontribusi itu yang membuat kita bisa melewati masa-masa yang sulit. Sekali lagi, kalau berbicara soal anggaran, pasti anggaran kita sangat terbatas. Hanya 75 triliun dana yang tersedia untuk menangani kasus yang
terjadi seketika dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan saja harga satu APD saja bisa sampai 1 juta satu sekali pakai. Ada berapa ribu yang dibutuhkan setiap hari. Membiayai warga yang terkena COVID-19 itu, satu orang minimal 15 juta. Itu semua dibayar negara. Jadi memang kelihatannya uangnya banyak, tetapi uang itu betul-betul dipakai untuk kepentingan penanganan COVID-19. Nah, kemudian para relawan sendiri bagaimana? Relawan sendiri kembali lagi namanya relawan. Mereka itu mau masuk ke sini bukan karena ada imbalan. Mereka masuk ke tempat ini hanya karena mereka terpanggil untuk memberikan kontribusi. Karena itu sejak awal Pak Doni memberikan apresiasi misalnya kepada para relawan medis itu. Ada sekitar 40.000 warga yang mau jadi relawan. Mereka tidak sama sekali bukan berorientasi untuk dapat kemudian honor atau uang. Tetapi sekali lagi kemudian gugus tugas berupaya minta kepada Menteri Keuangan ada anggaran untuk relawan medis itu. Jadi relawan medis itu mereka sekali lagi diberikan kompensasi oleh Kementerian Keuangan. Ya kan dokter itu sekian juta gitu ya ada sebetulnya, tapi sekali lagi semua yang masuk di relawan seperti ini orientasinya bukan karena memang mau cari honor segala macam. Seperti misalnya koordinator relawan itu ketua ILUNI, Andre Rahardian ini, dia kan lawyer. Tapi sekali lagi ketika dipanggil sama seperti saya, ya sekali lagi ini bagian untuk kontribusi kepada negara. Dan sekali lagi saya pun lapor pada pimpinan di Media Group, ya kan, lapor pada para sanubara, saya lapor ke Ibu Reri. Ketika diizinkan, kemudian saya ikut terlibat. Sekali lagi, ini bukan orientasinya, ini bagian dari, menurut saya ini bagian dari pengabdian kita pada negara. Itu saudara-saudara, jadi memang kita harus mengapresiasi ya seluruh tenaga medis, relawan dan sebagainya. Cuman yang jadi masalah sekarang Mas, banyak seluruh bidang di Indonesia ini terdampak oleh COVID-19 ini Mas, termasuk media Mas. Mas Tommy sebagai orang yang berpengalaman di media, potensi media untuk terpapar atau dalam tanda petik untuk bisnis media ini terpuruk dengan akibat COVID-19 itu seperti apa Mas? Ya Mas, semua sekarang terkena. Sekali lagi yang tadi saya dikatakan kan ini unprecedented, belum pernah dunia ini menghadapi situasi seperti sekarang. Nomor satu dari krisis kesehatan. Krisis kesehatan ini harus ditangani secara serius. Karena itu di minggu-minggu pertama, di bulan-bulan pertama, yang kita lakukan apa? Mencoba untuk menurunkan kurvanya, flattening the curve. Caranya seperti apa? Orang bayangkan ada aturan kantor dilarang, sekolah dilarang, semua kegiatan praktis dihentikan. Hanya 11 bidang yang dikecualikan berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dan keamanan yang strategis. Semua berhenti. Akibatnya semua kemudian sektor itu dikatakan Menteri Keuangan itu betul-betul berhenti atau mandek. Dampaknya apa? Terhadap industri termasuk industri pers pasti akan terkena dampaknya. Nah karena itu kemudian setelah 2 bulan berjalan, ketika kita berupaya keras menurunkan kurvanya, flattening curve itu kita upayakan. Yang dilakukan sekarang pemahamannya adalah bagaimana mencegah masyarakat terpapar oleh COVID-19, tetapi jangan sampai terpapar oleh virus PHK. Karena itu sekarang yang dilakukan oleh pemerintah itu membuat protokol masyarakat produktif dan aman dari COVID. Artinya apa? 64% masyarakat Indonesia mengharapkan upaya menyelamatkan ekonomi dan mengutamakan kesehatan masyarakat itu harus dilakukan secara real. Ini yang kemudian pemerintah berupaya untuk bagaimana melakukan menyeimbangkan ini. Pengalaman negara yang maju seperti Amerika sekalipun, ya kan ketika 48 juta warganya terkena PHK, kita tahu ya kan selalu dikatakan oleh Pak Doni 5 kali dalam ratah disampaikan, a hungry man become an angry man. Orang lapar itu bisa menjadi orang marah. Ini yang kemudian mengapa kemudian pemerintah berupaya untuk melakukan penyeimbangan, termasuk di dunia pers. Menurut saya sekarang dicarikan jalan bagaimana teman-teman media itu, karena sekali lagi pemerintah pun menyadari media ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena mereka messenger. Semua pesan yang ingin disampaikan pemerintah itu hanya sampai kepada masyarakat. Kalau kemudian menggunakan oleh media cetak, media elektronik, online segala macam sangat dibutuhkan. Nah ini yang saya kira keseimbangan itu yang coba dilakukan oleh pemerintah, dan dalam bulan-bulan ke depan pasti akan ada langkah
yang sudah disiapkan gugus tugas untuk membantu bagaimana industri media ini tetap bisa bertahan di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kui para konco, ternyata memang kita harus menghindari COVID-19 biar yang terpapar menjadi sembuh dengan tidak banyak orang yang menjadi terkapar seperti tadi disebut oleh Mas Tommy. Orang yang hungry lapar akan menjadi orang yang hangry marah. Mas Tommy, pertanyaan ketiga Mas. New normal Mas. Ya. Siapkah Mas warga negara Indonesia new normal Mas? Karena warga negara Indonesia tahu sendiri Mas. Ngeyel-ngeyel gitu Mas. Betul, kalau kelemahan kita sebagai bangsa kan didisiplinkan. Karena itu kemudian yang dilakukan oleh gugus tugas disampaikan kepada pemerintah adalah kita lakukannya bertahap, tidak sekaligus. Memang pemahaman yang seakan-akan new normal, kita tiba-tiba seketika dari situasi kemarin harus di rumah, kemudian menjaga jarak, segala macam, tiba-tiba kita bisa melakukan aktivitas. Tidak. Yang kemudian dilakukan oleh gugus tugas, kita harus melewati 5 tahap. Prakondisi, ya, kita harus melakukan seperti tadi Presiden datang ke Istiqlal, itu kan bagian dari prakondisi, melihat kesiapannya. Bagaimana petugas di masjid, di gereja, di pasar, segala macam, mereka siap untuk menyediakan fasilitas-fasilitas berkaitan dengan upaya untuk mencegah penyebaran COVID. Ini prakondisi. Setelah prakondisi ada timing, kapan akan dilakukan. Nah, sekali lagi kita ini beruntung, kita negara kepulauan, bukan landed country yang kemudian satu terjadi bisa menyebar. Dari hasil pemantauan kita, hasil data epidemiologi kita, ternyata ada pulau-pulau yang jarang dikunjungi orang juga. Akibatnya apa? Ada kabupaten kota yang sampai sekarang zonanya itu hijau. Ya, kita sebut hijau karena memang tidak ada kasusnya. 102 kabupaten kota itulah yang kemudian hari Sabtu kemarin diumumkan kalian hijau boleh bergerak. Ya. Jadi ada timingnya ditentukan berdasarkan data epidemiologi, kesehatan segala macam. Yang ketiga adalah melakukan prioritas. Di mana daerahnya? Ya, tadi saya katakan 102 kabupaten kota. Tempat lain bagaimana? Belum. Tunggu nanti hasil kemudian. Baru setelah 3 ini diputuskan, oke, seperti kemarin diputuskan 102 kabupaten kota boleh beraktivitas. Kepala daerahnya harus melakukan konsultasi baik dengan provinsi maupun dengan pemerintah pusat. Jadi ada koordinasi antara pusat dan. Nah, yang kelima adalah kita melakukan monitoring dan evaluasi. Sekarang 2,5 bulan, alhamdulillah kerja keras dari tim pakar, semua orang yang sekali lagi peduli untuk bagaimana menyelamatkan bangsa negara ini dari COVID-19, kita sekarang punya dashboard. Dashboardnya itu real time. Jadi tinggal kita klik misalnya DKI Jakarta, kondisinya sekarang seperti apa, 3 hari yang lalu seperti apa, seminggu yang lalu seperti apa. Kita punya data. Nah, data itulah yang sekali lagi yang tadi yang kedua itu, timing itu ditentukan berdasarkan data dari epidemiologi itu. Nah, dashboard ini yang WHO sudah menetapkan ada 4 kelompok, zona hijau, zona kuning, zona oranye, zona merah. Merah dan oranye ini tidak boleh ada aktivitas. Tetapi yang kuning dan hijau ini boleh. Nah, dasar dashboard itulah kita kemudian melakukan. Sekali lagi kondisinya sangat dinamis karena pergerakan orang ini sekarang kan begitu luar biasa. Karena itu dari sekarang yang kita upayakan bagaimana yang merah menjadi orange, yang orange menjadi kuning, yang kuning menjadi hijau. Tetapi dalam pelaksanaan, ya kan, protokol kesehatan itu harga mati. Kalau dalam pelaksanaan protokol kesehatannya tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan, maka bisa jadi yang hijau menjadi kuning, yang kuning bisa jadi orange, yang orange bisa jadi merah. Disitulah monitoring dan evaluasi itu, gugus tugas akan mengingatkan setiap kali terjadi perubahan, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh daerah itu. Kalau masuknya kategorinya sudah orange dan merah, maka pasti kita akan tutup lagi. Jadi kita akan sangat dinamis. Sekali lagi kita belajar dari pengalaman Korea, ya. Jadi tidak usah kemudian kita berdebat seakan-akan, loh kemudian udah dibuka ditutup lagi. Itu sesuatu yang biasa di semua negara, termasuk di Tiongkok, di Korea. Setiap kali ada perubahan dilakukan adjustment dalam kebijakan. Karena itu sekali lagi monitoring dan evaluasi dan dashboard yang dimiliki oleh gugus tugas itu menjadi sangat penting. Kapan nih Mas COVID-19 ini berhenti atau mungkin segera sirna di Indonesia dan bisa beraktivitas, bisa pulang kampung, bisa berdagang lagi? Virus corona ini memang mematikan.